Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan daripada Panin Group lagi. Ya, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi teman-teman. Ya, ini adalah Paninvest dengan kode emiten PNIN atau PENIN. Kita lihat profil daripada perusahaan investasi asuransi yang satu ini ya. Ya, ini didirikan pada tanggal 24 Oktober 1973. Dengan nama PT Pan Union Insurance di Ltd dengan maksud dan tujuan menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian. Lalu pada tahun 1983, PT Pan Union Insurance Ltd melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO dan berubah nama menjadi PT Panin Insurance di tahun 1992. Pada tahun 2014, PT Panin Insurance Tbk melakukan aksi korporasi, yaitu mengalihkan seluruh portfolio pertanggungan ke anak perusahaan dan berubah nama menjadi PT Paninvest Tbk, serta melakukan perubahan kegiatan usaha di bidang pariwisata. Lalu PT Paninvest Tbk tergabung dalam Panin Group, kelompok usaha yang bergerak di sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, pembiayaan, dan sekuritas. Kita lihat sejenak jejak daripada perusahaan Penin ini sendiri, yakni pada tahun 1973 didirikan, lalu 1983, 10 tahun setelah itu melakukan IPO, lalu berubah nama pada tahun 1992, lalu 97 peningkatan modal disetor melalui penawaran umum terbatas, lalu tahun 2001 dan 2007 pembukaan kantor pemasaran di daerah ini teman-teman. Lalu ada di 2009 implementasi CGISS. Itu apa ya? Coba kita cek. CGISS merupakan aplikasi berbentuk sistem ERP atau sistem back office untuk mengelola bisnis asuransi umum. Dengan menggunakan aplikasi ini, kegiatan input processing, output di bidang pemasaran, underwriting, claim, dan non-teknik dapat terintegrasi dengan baik dan terstruktur. Oke, I see. Lalu tahun 2009 sampai 2013 pembukaan kantor pemasaran di sekitar sini teman-teman. Lalu 2014 perubahan nama menjadi PT Paninvest Tbk dan melakukan pengalihan portofolio pertanggungan ke PT Panin Insurance. Lalu perubahan kegiatan usaha dari asuransi umum menjadi perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Oke. Lalu 2015 penggabungan usaha PT Panin Insurance dengan PT Asuransi Multi Arta Guna Tbk. Oke, lalu tahun 2016 penjualan saham PT Asuransi Multi Arta Guna Tbk ke Fairfax Asia Limited. Oke, jadi kalau kita lihat bisnis akhir daripada perusahaan ini bergerak di bidang pariwisata ya teman-teman ya. Pariwisata ya. Berarti mereka melakukan investasi ke bagian pariwisata teman-teman. Oke, demikianlah sekilas tentang Paninvest. Sekarang kita akan melihat keuangan daripada Paninvest ini sendiri atau Penin. Apakah bagus? Cukup bagus? Kita akan melihat sama-sama di RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental daripada Penin ini sendiri ya. Jadi Penin ini dia kan berubah lini bisnisnya menjadi pariwisata kan teman-teman. Tapi bidang ini kurang berkontribusi terhadap pendapatan daripada Penin ini sendiri. Justru Penin ini mendapatkan cuan itu dari bidang investasi ya, seperti dari saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini cuannya besar sekali di sini, itu kebanyakan datang dari bidang investasi. Jadi bukan dari operasi ya. Jadi kita bisa lihat di sini fundamentalnya net profitnya besar sekali, sedangkan operating profitnya lebih kecil. Karena bidang pariwisata yang dikatakan Penin akan jalankan itu kurang berjalan ya teman-teman ya. Lalu kita lihat di sini PR-nya 3,07 ya. Nice. Lalu di profitability-nya kita lihat di sini operating profit margin 12%, tapi net profit margin-nya 42%. Kayaknya Penin memang lebih jago dalam bidang investasi ya. Entah kenapa mereka bergerak
berpindah bergerak di bidang pariwisata, ya kita akan lihat ke depannya bagaimana usaha Penin ini sendiri ya. Di sisi cash ratio-nya bagus, 175%. Dan seperti saham-saham daripada Panin Group yang dulu sempat saya bahas ini tidak pernah bagi dividen ya teman-teman ya. Entah kenapa jarang sekali bagi dividen teman-teman. Semoga kedepannya Panin Group dapat lebih sering bagi dividen ya. Khususnya PNLF, PNBN, dan sekarang Penin. Ya, demikianlah pembahasan tentang Penin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.